Ya, baik. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, selamat datang kembali di kelas sistem manufaktur modern. Dan kita hari ini sampai pada pembahasan terkait facilities planning ya, atau terkait perencanaan daripada fasilitas. Nah, di pertemuan sebelumnya ya kita sudah banyak membahas ya terkait apa itu macam-macam ya terkait just in time ya kemudian lean production, kaizen dan sebagainya. Nah, itu semua ya adalah apa namanya hal-hal yang berkaitan dengan pola pikir ya. Ya, sebuah konsep ya mindset yang diterapkan di sebuah perusahaan ya company ya factory ya pabrik ya apapun itu ya untuk menunjang keefektivitasan ya tentunya dengan apa namanya menekan menekan waste gitu ya dan sebagainya. Nah, intinya ya menyebabkan efektivitas gitu ya dalam melakukan produksi atau melakukan sebuah service atau jasa. Nah, itu semua tidak akan bisa terlaksana kalau tempat ya bekerjanya juga tidak menyesuaikan gitu ya. Sehingga pada pertemuan kali ini ya kita akan membahas ya terkait bagaimana ya atau metode-metode apa saja yang bisa kita gunakan ya untuk bisa membuat fasilitas itu atau tempat kita bekerja itu mendukung keefektivitasan ya. Dan informasi tambahan. Ini pertemuan ke-6 dan pekan depan ya ada edaran yang mengatakan bahwa libur ya libur jadi mungkin ini pertemuan terakhir dan kalaupun nanti akan ada pertemuan untuk pekan depan mungkin lebih ke arah pembahasan soal-soal ya tapi itu masih saya pikirkan apakah akan saya lakukan gitu ya pembahasan untuk persiapan daripada ujian ya. Oke, baik. Sebelumnya, ya, mari kita awali ya pertemuan kita ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan mari kita mulai kuliah kita pada pagi hari ini. Eh, ya, facility planning. Ya. Nah, apa itu facility planning? Ya, jadi di sini dikatakan adalah sebagai kalau fasilitas sendiri gitu ya. Ini kan dibagi ya pembahasannya ada yang facility sendiri, planning sendiri. Nah, kalau facility itu adalah sebuah gedung ya, building di sini, sebuah gedung yang digunakan untuk membantu orang gitu ya. Jadi is a building that is used to help people ya. Jadi fasilitas adalah sebuah bangunan yang digunakan untuk membantu orang ya. Some example are your house, a factory, and even the White House. Jadi banyak ya contoh dari fasilitas. Contohnya adalah rumah kita sendiri, ya kemudian ada pabrik dan ada White House. Jadi White House itu kalau di Amerika itu gedung putih, ya. Ya kalau di Indonesia ya istana negara ya. Bahkan setiap tempat ya bahkan sampai pusat pemerintahan ya itu juga disebut sebagai fasilitas. Ya saya ucapkan selamat datang yang baru bergabung. Ya kalau misal suara saya tidak terdengar bisa memberikan respon. Ya tapi semoga ini terdengar ya. Eh, Kemudian planning ya, is something you do before you do something important. Jadi planning adalah sebuah perencanaan. Ya, sesuatu yang dilakukan sebelum kita melakukan sesuatu yang penting. Nah, jika digabungkan ya antara facility dan planning, maka terjadilah facilities planning atau perencanaan fasilitas yang mana digunakan ya untuk merencanakan setiap perubahan dalam sebuah fasilitas untuk memastikan semuanya itu bekerja secara proper atau secara baik. Ya, jadi eh, ini hal yang penting begitu ya, karena merencanakan bagaimana
bentuk sebuah fasilitas, merencanakan bagaimana isi ya, dari sebuah fasilitas ya, gedung atau pabrik ya, itu menjadi hal yang penting ya, karena memang untuk memastikan semuanya bekerja dengan baik ya, maka perlu direncanakan ya, tidak hanya sekedar mengatur ruangan, tidak hanya sekedar mengatur letak mesin ya, tapi apa namanya, untuk memastikan ya agar semuanya itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, kemudian eh, apa ini? Who use facility planning? Siapa ya? Siapa yang bisa menggunakan facility planning? Jadi sebenarnya siapa saja? Nah, di sini tulis sebenarnya fasilitas planning itu atau facilities planning ya itu bisa digunakan oleh siapapun ya. Misalnya engineers itu sudah pasti ya. Misalnya engineer seperti kita itu menggunakan perencanaan fasilitas untuk mengoptimasi gerak di dalam sebuah fasilitas. Ya, jadi misalnya fasilitasnya adalah pabrik ya maka seorang engineer ya itu menggunakan perencanaan fasilitas ya untuk bisa mengoptimasi ya bagaimana gerak, entah itu gerak barang atau gerak orang ya dalam sebuah fasilitas. Atau misalnya orang tua kita gitu ya, kadang juga menggunakan sistem apa ya, menggunakan konsep perencanaan fasilitas ya, ketika mereka ingin meletakkan misalnya sofa ya atau meja ya atau perabotan-perabotan ya atau TV gitu ya di dalam ruang tamu. Nah, itu juga perlu adanya perencanaan ya. Jadi tidak asal taruh ya. Ya. Dan bahkan kita sendiri juga kadang menggunakan aspek-aspek daripada perencanaan fasilitas ya tanpa mungkin kita menyadari karena memang ya misalnya kita ingin menaruh buku ya ada laptop gitu ya ada laptop ada eh, buku dan sebagainya macamnya itu ya nah itu juga apa namanya hmm, sebentar mohon maaf sebentar ada kesalahan ya ya jadi saya lanjutkan ya mohon maaf tadi ada kesalahan ya jadi intinya apa namanya. Ya, bahkan kita ya dalam kehidupan sehari-hari juga kadang menggunakan apa yang dinamakan sebagai fasilitas planning gitu ya. Merencanakan tata letak lah intinya seperti itu. Misalnya di meja belajar kita ada laptop, ada buku, ada HP. Nah, itu gimana caranya supaya ketika kita bekerja itu nyaman. Ya, laptop ada di depan kita, buku ada di sebelah kiri kita mungkin ya. Kemudian juga misalnya HP ada di sebelah kanan. Kemudian bagaimana kita mengatur kabel. Nah, itu kan juga sebenarnya adalah salah satu contoh ya daripada penggunaan fasilitas planning ya bahkan kita dalam kehidupan sehari-hari juga secara tidak sadar mungkin ya melaksanakan yang namanya perencanaan fasilitas gitu ya. Nah, eh, facility planning ya contoh gitu ya ini contohnya adalah eh, misalnya ya gini ya imajinasikan atau misalnya gitu ya kita memiliki sebuah tempat kosong gitu ya dengan sebuah pintu. Nah, pintunya di sebelah sini. Oh, sebentar ya. Nah, pintunya ada di sebelah sini ya. Kemudian misalnya orang tua kita gitu ya ingin meletakkan apa ini coach atau bangku ya, ya sofa, tempat duduk ya kursi dan ada TV dan juga ada dua tanaman ya yang akan diletakkan di dalam ruangan ini. Kemudian bagaimana baiknya supaya tata letaknya itu bagus, gitu ya. Ini contohnya. Nah, ya, contoh yang pertama adalah seperti ini gitu ya. Jadi TV-nya ada di sebelah selatan ya.
di bagian ya, kalau di gambar bagian bawah. Kemudian di sini ada dua sofa, ya. Nah, ini kan secara tata letak tidak bagus. Kenapa? Karena ketika pintu dibuka, itu akan menabrak sofa, gitu ya. Sehingga ini tidak disarankan tata letak seperti ini, ya. Sehingga harus adanya perbaikan tata letak. Supaya apa? Ya, supaya pintunya ini itu bisa terbuka secara maksimal, ya. Karena selain mengganggu, ya, orang yang ingin keluar masuk, juga akan bahaya kalau misalnya ada bencana, misalnya kebakaran, gempa, yang orang harus buru-buru keluar, nah, ternyata pintunya, ya, itu tertahan oleh keberadaan daripada sofa, gitu ya, sehingga perlu diatur ulang tata letaknya. Nah, kemudian diaturlah tata letaknya dan jadilah seperti ini, gitu ya, yang mana TV ada di sebelah utara dan kemudian sofa tempat duduk ada di sebelah selatan, ya. Nah, seperti ini nyaman begitu ya. Kenapa? Ya karena akses pintu masuk keluar tidak terganggu, gitu ya. Sehingga ini bisa menyebabkan yang namanya efektivitasan dalam pergerakan, ya. Di sini tertulis, this is an example in your house that increase flow. Jadi ini contohnya memperlancar aliran, gitu ya. Jadi tidak ada tersendat-sendat. Nah, ini adalah contoh perencanaan ruangan yang mana mengedepankan keefektivitasan daripada apa namanya, pergerakan. Nah, ini adalah contoh bagaimana penerapan facility planning di rumah kita, ya, yang kita juga sering juga, gitu ya. Kita bersama orang tua kita, gitu ya, melakukan eh, hal semacam ini, ya, beres-beres rumah, ya, seperti itu. Ya, saya ucapkan selamat datang yang baru bergabung. Nah, kalau misalnya suara saya tidak terdengar atau slideshow saya juga tidak terlihat, ya silahkan mengabari, ya. Oke, kita lanjutkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh perencana fasilitas, gitu ya. Nah, facility planners can have little project and really big project. Jadi perencana itu bisa punya project yang besar maupun yang kecil, ya. Contoh yang kecil adalah misalnya a small project could be rearranging an assembly line to reduce the time to make a part. Jadi kalau small project atau project kecil, ya, bagi seorang perencana tata letak atau perencana fasilitas itu misalnya mengatur mesin-mesin, ya, atau alat-alat di sebuah pabrik, ya, supaya itu bisa menghasilkan produksi yang efektif, gitu ya. Nah, kalau big project, kalau proyek yang besar, yaitu bahkan itu sampai mengatur tata letak semua gedung, ya, atau semua ruangan, ya, atau semua gedung yang ada di sebuah pabrik, ya, di mana gudangnya, kemudian di mana garasi tempat penyimpanan mobil transportasi, di mana tempat parkir, kemudian di mana apa namanya, keamanan kalau misalnya terjadi bencana dan sebagainya, itu di tata letaknya, ya, tata letaknya juga diatur oleh seorang perencana. Dan they usually work in teams so they can collect all of the information they need. There is a lot, ya. Jadi dan biasanya seorang eh, perencana fasilitas, ya, itu bekerja eh, apa namanya, secara tim, ya, tidak sendiri, sehingga bisa mendapatkan banyak informasi dan banyak perspektif, ya, daripada timnya, gitu ya. Nah, jadi ini adalah apa saja yang dilakukan, ya, oleh eh, seorang perencana fasilitas, seperti itu. Nah, jadi what things do facility planners look at? Jadi apa yang kira-kira dilakukan oleh seorang, apa yang dilihat, ya, oleh seorang perencana fasilitas, gitu ya. Ya, di sini ada beberapa tools, ya, beberapa cara, ya, untuk melihat, ya, bagaimana seorang perencana itu merencanakan tata letak fasilitas.
Nah, di sini beberapa contoh ya sebenarnya banyak ya cuman eh, karena kita ini kan bukan teknik industri ya, kita teknik mesin ya. Jadi tidak perlu sampai sedetail itu seperti teman-teman di teknik industri ya. Jadi hal yang saya ingin sampaikan yang simpel aja sebenarnya. Jadi di sini ada beberapa tools atau beberapa pendekatan yang bisa digunakan oleh seorang perencana fasilitas. Yang pertama ada spaghetti diagram, ya. Kemudian ada material handling, ya, dan ada bill of materials. Ya. Nah, tiga hal ini yang insya Allah kita akan bahas pada pertemuan ini, ya, cara-cara yang bisa digunakan untuk bisa apa namanya merencanakan ya fasilitas planning. Oke. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait spaghetti diagram ya. Nah, kita lihat gambar ya slide berikut ini. Nah, di sini ada contohnya ada denah ruangan ya. Nah, kalau kita lihat denah ruangan ini terlihat rapi ya, terlihat rapi gitu ya. Nah, tapi kita juga harus tahu apakah memang benar-benar rapi ataukah hanya kelihatan rapi saja. Nah, untuk bisa mengetahui hal itu, kita harus menggunakan yang namanya spaghetti diagram ya. Jadi spaghetti itu mie ya. Ya ini mungkin karena apa yang menemukan metodenya adalah orang luar, jadi menggunakan spaghetti diagram ya. Kalau orang Indonesia mungkin jadinya atau orang Asia ya mungkin namanya noodle ya atau mie diagram. Ya, tapi di sini adalah eh, spaghetti diagram. Nah, bagaimana cara menggunakan spaghetti diagram? Nah, mari kita lihat di slide selanjutnya. Oh, ini ternyata masih ini ya definisi singkat. Itu spaghetti diagram. Nah, tadi juga ada material handling ya. Di sini dijelaskan bahwa misalnya gitu ya, setiap dari barang yang kita gunakan, mulai dari HP, motor, mobil, sampai pesawat, ya atau bahkan roket luar angkasa, itu kan terdiri dari berbagai macam material, terdiri dari berbagai macam komponen. Ya, nah di sini dicontohkan misalnya handphone dan laptop atau komputer, ya itu memiliki berbagai macam part-part atau bagian-bagian yang sangat kecil ya di dalam benda tersebut ya. Di sini tertulis have really tiny pieces ya inside of them. Jadi memiliki banyak sekali bagian-bagian benda yang sangat kecil di dalamnya ya. Tapi juga ada yang besar ya kayak misalnya HP gitu ya. Yang besar misalnya kayak baterai itu kan cukup besar ya. Tapi juga ada yang terkecil ya bagian yang ya saya nggak hafal isinya ya. Tapi kalau kita lihat banyaklah bagian-bagian kecil ya kayak misalnya chipnya kemudian apa namanya ya apa komponen-komponen elektroniknya ya itu kan kecil-kecil ya. These are all things that we have to consider when planning facility. Jadi ketika kita merencanakan fasilitas ya misalnya di fasilitas pabrik assembly handphone smartphone maka kita harus merencanakan tata letak yang memang memudahkan orang itu untuk mengambil barang-barang yang kecil ya. Jadi tempat duduknya seperti apa, kemudian bagaimana apa karyawan itu bisa mengambil barang-barang kecil gitu ya. Dan jangan sampai untuk mengambil salah satu part dia harus jalan jauh. Misalnya mau ngambil chip kecil ya di tangan gitu ya. Harus jalan jauh, kemudian ketika dia balik ke tempat kerjanya ya dia kesandung ya atau apa jatuh gitu ya. Maka bagian chip yang sangat kecil tadi akan hilang. Nah, jadi perlu untuk di apa namanya perhatikan juga tata letaknya ya dengan menggunakan perspektif daripada material handling ya. Different machines or system might be needed. Jadi tergantung bendanya gitu ya. Fasilitas perakitan mobil akan berbeda dengan fasilitas perakitan smartphone ya. Fasilitas perakitan motor akan berbeda dengan fasilitas perakitan pesawat. Nah, jadi ada berbagai macam kebutuhan masing-masing sehingga butuh juga perencanaan di setiap kondisi yang berbeda-beda. Nah, itu nanti akan dibahas di material handling. Nah, kemudian ada bill of materials ya. Eh, di sini itu dijelaskan bahwa
sebuah benda itu kan tadi disampaikan terdiri dari berbagai macam spare part ya. Dan kadang untuk bisa membuat satu benda jadi itu terdiri dari benda-benda jadi yang lainnya. Ya kayak misalnya eh, motor ya. Motor itu sudah jadi satu kesatuan. Ya, tapi kalau kita pecah, motor itu juga akan ada bagian mesinnya, engine blocknya, ada bagian rangkanya, ada bagian kelistrikannya, gitu kan. Nah, kemudian kalau kita pecah lagi, ternyata di bagian mesin itu juga ada macam-macam ya, ada bagian untuk pengapian, ada bagian apa roda giginya, gearnya gitu ya. Kemudian juga ada macam-macam. Di kelistrikan juga ada bagian aki sendiri, perkabelan dan sebagainya. Bagian rangka, ada rangka depan, belakang dan sebagainya. Itu kalau terus bagian eh, misalnya bagian keelektronikan, apa, bagian kelistrikan dipecah lagi. Ada bagian sensor, ada bagian khusus kabel, ada bagian eh, sumber listrik aki gitu ya. Terus di bagian aki juga dipecah lagi. Jadi banyak gitu ya. Sehingga ketika kita merencanakan sebuah fasilitas, ya kita juga harus memperhatikan apa namanya bagaimana setiap benda-benda itu dibuat gitu ya. Jadi perakitan yang kecil terlebih dahulu, kemudian nanti perakitan yang agak lebih besar, kemudian sampai bagian yang jadi. Nah, itu kan juga harus adanya pengaturan tata letak yang efisien. Jadi tidak hanya sekedar meletakkan barang, nanti kalau hanya meletakkan alat atau mesin nanti kacau gitu ya pergerakan. Nah, itu juga perlu adanya apa namanya tata letak yang baik. Ya. Nah, itu beberapa hal yang akan kita bahas ya. Tadi ada apa namanya ada bill of materials, kemudian ada apa tadi namanya eh, material handling ya dan spaghetti diagram ya. Oke ya, misalnya ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan, bisa angkat tangan atau langsung di kolom komentar ya. Bisa langsung bertanya saja gitu ya, tidak harus menunggu saya berhenti atau memberikan kesempatan. Ya, oke. Kenapa gitu ya? Fasilitas planning itu sangat penting gitu ya, karena memang kalau kita salah melakukan perencanaan fasilitas ya, kalau skala industrinya sudah besar itu bisa merugikan ya, merugikan sampai jutaan dolar ya. Kalau jutaan dolar ya 1 juta dolar itu kan sekarang 16 miliar ya. Nah, ini dikalikan aja berapa juta dolar ya yang rugi gitu ya. Kalau misalnya terjadi yang namanya ini ya waste ya, lost time and resources. Jadi kalau misalnya hilang waktu ya atau hilang bahan baku itu bisa menyebabkan kerugian ya. Dan kadang kerugian-kerugian itu tuh apa ya membutuhkan waktu perbaikan dan juga membutuhkan uang. Jadi ruginya nggak cuma rugi waktu tapi juga rugi uang ya. Dan dengan senantiasa kita melihat perkembangan zaman ya sesuatu itu harus berubah. Pasti akan ada namanya perubahan ya sehingga fasilitas planning ya, atau perencanaan fasilitas itu adalah sesuatu yang pasti akan terus dilaksanakan gitu ya. Sehingga harus perlu adanya namanya fleksibilitas gitu ya. Nah, ini juga perlu untuk diperhatikan ya. Sehingga mengapa eh, apa perencanaan fasilitas itu sangat penting ya. Nah, kita akan membahas tadi ya salah satu tools yang digunakan untuk membantu ya dalam fasilitas planning ya. Jadi yang pertama ada spaghetti diagram. Nah, eh, kita pakai contoh yang ruangan tadi ya. Nah, di sini ya, contoh ruangan tadi, di sini tertulis ada 5 ruangan ya. Ini ada 5 ya. Ini yang eh, kamar mandi belum ada panahnya. Tapi kalau kita hitung ada 5 ya. Ada eh, apa? Ada ruang ruang apa? Ruang tamu ya. Kemudian ada ruang tamu, ruang keluarga ya, living house. Kemudian ada kamar ya di atas satu, di pojok atas satu, di pojok bawah satu ada 2. Ya. Kemudian ada dapur dan ada kamar mandi ya.
Nah, seperti itu ya. Ini kalau kita lihat ya kayaknya rapi-rapi aja gitu ya. Nah, sebelumnya gitu ya, ada istilah namanya flow atau gerakan. Ya, jadi gerakan itu adalah seperti jejak gitu ya. Misalnya dari poin A ke poin B. Nah, kalau ada orang bergerak dari poin A ke poin B, maka nanti ada jejaknya. Nah, jejaknya ini disebut dengan flow. Nah, ketika apa namanya? Sebentar. Nah, ketika orang itu bergerak dari satu titik A ke B, itu kan ada satu jejak ya. Kemudian dari B ke C akan ada jejak lagi, dari C ke D, D ke E itu kan nanti akan ada jejak. Nah, jejak itu kalau kita trace ya atau kalau kita perhatikan atau kita beri tanda, nanti lama-lama itu akan jadi semacam spaghetti gitu ya atau jadi semacam mie. Dan ketika kita melihat kok orang itu bergerak apa jejaknya itu kok ruwet, maka artinya perencanaan kita belum bagus. Semakin tidak ruwet, itu semakin bagus perencanaannya, gitu ya. Nah, itulah dinamakan sebagai spaghetti diagram ya. Jadi menganalogikan ya jejak pergerakan seseorang dari titik satu ke titik lainnya ya sebagai sebuah spaghetti. Nah, kita lihat bagaimana penerapannya ya. Nah, ini misalnya ya ada orang ya bergerak dari kamar mandi ya ke dari kamar mandi, dari kamar ya, dari kamar ke kamar mandi, dari kamar yang bagian bawah ke kamar mandi. Nah, jejaknya ada gitu ya. Nah, kemudian ada lagi orang dari kamar yang di atas ya, ups, kamar yang di atas ke kamar yang di atas ke kamar yang di bawah. Nah, itu juga ada jejaknya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita buat dengan menggunakan atau jejak tadi kita ganti gitu ya, menggunakan misalnya apa garis merah gitu ya. Nah, nanti bisa kita misalnya dari yang awal tadi warnanya merah, yang kedua ya orang yang kedua itu warnanya biru. Nah, ternyata ya orang ini gitu ya sama-sama dari ruang tidurnya masing-masing, tapi ternyata tapi ada perbedaan jarak, ada perbedaan jarak tempuh ya antara orang yang pertama dan yang kedua. Yang pertama, yang warna merah itu lebih singkat, sementara yang kedua itu lebih jauh. Nah, padahal sama-sama kebutuhannya. Nah, ternyata di sini kelihatan gitu ya bahwa ternyata untuk peletakan ruang di ruangan yang kedua ya, di ruangan orang yang kedua itu ternyata lebih jauh. Ya, kalau dia mau ke kamar mandi akan menempuh jarak yang lebih jauh daripada orang pertama. Ya, padahal sama-sama nih gitu kan. Nah, berarti kan ada perbedaan gitu ya, ada perbedaan waktu tempuh yang mana kalau ini tidak segera diperbaiki, nanti akan terjadi yang namanya ketidakseimbangan gitu ya. Nanti ada yang satunya terlalu cepat, yang satunya terlalu lambat. Nah, ini kalau misalnya terjadi di produksi, itu bisa merugikan. Ya, karena nanti yang terlambat tadi menyebabkan berefek ke terlambatnya apa namanya langkah-langkah selanjutnya. Nah, ini juga harus diperhatikan ya, bagaimana jarak antara satu ke yang lain ya. Nah, ini macam-macam gitu ya. Misalnya orangnya mau bergerak dari kamar mandi ya, kemudian apa namanya mau ke dapur dan sebagainya. Nah, kelihatan nanti bagaimana pergerakannya orang itu gitu ya. Dalam sehari dia bergerak berapa kali gitu ya. Nanti kelihatan berapa jarak tempuhnya, berapa waktu yang dibutuhkan ya. Nah, dan nanti kita akan semakin mengetahui sebenarnya tata letak yang sudah kita lakukan yang sudah kita lakukan atau tata letak yang ada sekarang itu sudah rapi atau belum. Nah, itu nanti kelihatan ya daripada eh, itu kelihatan dengan menggunakan yang namanya spaghetti diagram. Nah, ini kalau contohnya adalah rumah gitu ya. Nah, ini ada dua contoh ya bagaimana spaghetti diagram yang sempurna ya dan yang jelimet ya. Katakanlah orang dari A ke B ya. Kalau yang atas, yang A ke B itu langsung. Nah, ini adalah sempurna gitu ya.
Jadi dia tidak terjadi yang namanya keruwetan dalam pergerakan. Sementara yang di bawah dari sama-sama dari A ke B, tapi dia ternyata harus muter-muter dulu, jadi ruwet. Nah, kalau kita bandingkan waktu ya, tentu saja yang waktu yang ditempuh oleh B ya itu akan lebih jauh dan sangat merugikan dari segi produksi karena menyebabkan keterlambatan. Ya. Nah, ini adalah cara yang bisa digunakan oleh seorang apa facility planner ya atau perencana fasilitas untuk mensimulasikan ya apakah tata letak yang sudah dibuat itu bisa bagus atau tidak sebelum nanti diwujudkan ke bentuk yang nyata kan namanya seorang perencana kan pasti mencoba-coba ya gambar pertama kemudian dia digambar sebagai diagramnya. Ternyata kok ribet, ribet apa? Kok ruwet. Kemudian ada diganti tata letaknya sehingga nanti menghasilkan tata letak yang paling efisien. Nah, dari yang paling efisien itu kemudian nanti diterapkan ya atau diaplikasikan di kenyataan. Nah, itu adalah penggunaan ya spaghetti diagram ya. Nah, simpel ya. Nah, ternyata cuman gambar-gambar gitu ternyata efeknya besar ya. Eh, karena bisa menentukan gitu ya keuntungan atau kerugian ya yang akan didapatkan oleh sebuah company atau sebuah pabrik gitu ya atau sebuah perusahaan. Oke ya, itu untuk eh, apa namanya spaghetti diagram. Ya, silakan ya kalau ada pertanyaan. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana penggunaan spaghetti menggunakan spaghetti diagram? Ya intinya kita tanya ke diri kita sendiri mana apa namanya garis yang paling panjang. Nah, garis yang paling panjang itu kita pastikan kalau bisa dijadikan sedikit mungkin, sependek mungkin. Ya, karena semakin panjang garisnya berarti semakin lama jarak tempuhnya. Ya, terus ya ini ya, how can you make wind shorter? Bagaimana cara kita membuat agar spaghettinya itu semakin pendek? Ya, kemudian move objects around to make the line shorter. Jadi setelah kita tahu bagaimana caranya pendek ya, kita kemudian atur tata letaknya supaya bisa mencapai ke apa namanya eh, jarak tempuh yang paling singkat seperti itu ya. Nah ini adalah spaghetti diagram. Nah ya intinya apa yang bisa kita pelajari dari spaghetti diagram ya intinya dengan mengatur tata letak ya kita bisa mengatur supaya langkah kita atau jarak tempuh kita itu semakin singkat ya dan bisa menghemat waktu ya tidak terlalu lama di pergerakan ya kemudian eh, dengan menggunakan spaghetti diagram kita bisa melihat seberapa ruwet atau seberapa simpel ya pergerakan kita ya sehingga kita bisa menjadikannya sebagai apa ya referensi ya dalam pengaturan fasilitas ya nah itu adalah spaghetti diagram ya. Oke, itu untuk spaghetti diagram. Ya, silahkan jika ada pertanyaan. Ya, bisa langsung ditanyakan dengan raise hand atau apa namanya kolom komentar ya. Start, saya mau ngecek HP dulu sebentar. Sambil menunggu kalau ada pertanyaan. Sebelum kita lanjutkan ya. Ya, oke, mungkin tidak ada pertanyaan ya. Kita lanjutkan ke bill of material ya. Nah, apa itu bill of material ya? Jadi bill of material itu sangat sering ya digunakan di dunia manufaktur ya bagi teman-teman ya nanti yang jadi mungkin pegawai
atau bahkan mungkin pemilik perusahaan yang berhubungan dengan manufaktur, maka bill of materials ini adalah sesuatu yang pasti, pasti dan sangat saya yakin akan sangat pasti ditemui. Ya, intinya bill of material itu memecah ya, memecah sebuah produk dari yang tadinya besar menjadi kecil-kecil ya penyusunnya. Dan nanti ada level-levelnya. Kita ada level 0, level 1, 2, 3, nah seterusnya. Nah itu nanti akan kita jelaskan. Nah ini misalnya ya ada tumbler ya. Nah ini sempat viral ya tumbler ya. The top of the water bottle might have screw. Ya. Jadi kalau misalnya kita bagi gitu ya, ini kan utuhnya seperti ini. Kemudian kalau kita pecah nanti ada bagian, dua bagian utama, bagian tutup dan bagian botolnya, gitu ya. Nah di bagian tutup bisa dipecah lagi. Ada bagian, kalau di sini ada bagian tutupnya dan bagian apa ini? Pegangannya ya. Nah kemudian di bagian botol dipecah lagi, yaitu apa? Bodi botolnya dan catnya. Nah, cat itu juga masuk bill of material, ya, catnya. Berarti apa? Ketika membuat tumbler ini, ya berarti ada fasilitas pembuatan bodi dan pengecatan. Nah, itu juga harus diperhatikan. Nah, dengan kita mengetahui sebuah barang itu terdiri dari part apa saja, maka kita juga bisa menjadikannya sebagai referensi ya untuk mengatur tata letak daripada fasilitas yang kita inginkan ya. Bahkan sampai pengecatan juga masuk ya. Karena kalau nggak dicat ya nggak akan jadi seperti ini gitu. Apa tumblernya. Nah, eh, ya ini level-level daripada bill of material ya. Nah, di sini dituliskan di bill of materials ya, itu biasanya dituliskan setiap level-level daripada penyusunnya gitu ya, dan juga namanya. Nah, contohnya level 0 adalah finish product. Jadi level 0 itu adalah produk jadinya, produk produk selesainya itu apa? Itu namanya level 0. Nah, kalau di kasus tumbler botol ini ya tumbler itunya, tumbler jadi ya sudah ditutup, siap dijual, siap diberikan ke customer itu namanya level 0. Kemudian level 1 ya eh, apa namanya? Level 1 itu adalah ketika dipecah dari yang bentuk utuh ke bentuk yang pecahan paling sederhana. Nah, ada bagian atas dan bagian bawah gitu ya. Ada bagian tutup dan bagian botolnya. Nah, kemudian level 2 itu pecahan ya, pecahan daripada bagian-bagian tadi. Nah, ini supaya tidak bingung ya, bisa ada gambaran, kita cek di slide selanjutnya. Nah, ini misalnya ya. Ini adalah bill of material daripada tumbler ya. Nah, level nolnya apa? Level nolnya ada water bottle ya, atau di sini ya tumblernya itu sendiri itu level 0, level jadi. Nah, level 0 dibagi menjadi level 1. Level satunya ada dua di sini. Level 1 yang pertama adalah bottle cap. Bottle cap itu artinya tutup botolnya ya. Kemudian level satunya adalah bottle body ya, atau body ya, body daripada botolnya. Nah, ada dua level 1 di sini. Nah, level 1 untuk tutup botol dibagi lagi jadi level selanjutnya, yakni level 2. Nah, level 2-nya adalah screw ya. Ada screw itu adalah bagian tutupnya. Itu kan ada kayak ulirnya ya. Bagian ulirnya itu bagian tutup skrunya. Kemudian ada plastik har. Plastik har itu adalah bagian ininya ya. Ya bagian cincingannya gitu ya. Nah, kemudian ada di bagian body ada misalnya di sini level 2-nya adalah pewarnanya atau catnya dan seterusnya. Ini disimpulkan ya, maksudnya biar ada gambaran. Ya, sebenarnya kalau mau dipecah lagi bisa banyak gitu, banyak ya. Tapi ini contohnya ya, contoh sederhananya seperti itu. Jadi intinya level 0 yang sudah jadi produknya, level 1 dipecah menjadi bagian yang paling besar, kemudian level 2-nya bagian yang besar tadi diperkecil, bagian yang dua tadi diperkecil lagi jadi level 3 dan sebagainya. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh daripada bill of material ya dari sebuah tumbler ya. Nah,
apa namanya? Wah, ini ada yang kepotong sebentar. Nah, ya. Nah, ketika kita membuat bill of material itu kita harus teliti dan jangan sampai ada yang lupa, ya. Nah, kalau misalnya kelupaan misalnya gitu ya di level apa tadi di level satunya body ternyata kita lupa menuliskan pewarnaan atau kita lupa menuliskan pengecetan. Ya, maka benda kita akan jadinya seperti ini ya. Ya, tumblernya ya bentuknya tumbler tapi tidak ada warnanya karena tidak ada pengecetan ya karena kita lupa gitu ya. Ketika kita lupa memasukkan bill of material untuk pengecetan, maka kita juga akan lupa memasukkan fasilitas pengecetan di pabrik kita. Ya, jadi kita sudah membuat perencanaan, ternyata lupa. Ternyata lupa memasukkan adanya fasilitas pengecetan. Nah, itu kan jadi salah gitu ya. Karena kalau tidak ada fasilitas pengecetan, ya jadinya tumbler seperti ini. Sehingga itulah kenapa bill of material ya bisa digunakan sebagai acuan ya atau referensi dalam pembuatan apa ini namanya dalam pembuatan eh, fasilitas planning gitu ya. Jadi bill of material juga membantu dalam hal ini gitu ya. Nah, ini ada contohnya lagi yang mungkin akan agak agak apa namanya agak lebih kompleks ya. Nah, ini misalnya apa nih? Buku apa ya nyebutnya ya? Ya buku binder ya. Ya apalah sebutannya ya. Nah, ini level satunya adalah binder ya, binder ya, atau buku binder ya nyebutnya. Nah, kemudian dipecah. Ada di sini ada tiga level satu. Level satu yang pertama ada covernya ya, ada cover ya. Covernya ini yang warna merah ya, merah pink ini ya. Kemudian level satu yang kedua ada ring ASI ya. Ring ASI ini yang bagian apa namanya? Bagian ringnya ya. Ya, bagian apa tuh? Penjepitnya ya. Kemudian level satu yang ketiga ada kertasnya. Nah, ini mungkin kertasnya belum digambarkan, tapi kalau kita masukkan kertas ke sini, nah berarti dia kertasnya itu akan menjadi bagian daripada buku bindernya. Ya. Nah, kita lihat di level satu yang pertama ada cover ASI, jadi covernya ini gitu ya. Nah, di covernya ini ya, dia juga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada level 2 yang pertama dari level satu ya, ada yang namanya front cover ya. Jadi front cover ini sampul depan di bagian depan. Kemudian ada bagian belakang juga, bagian belakang dan spine. Ya, spine itu adalah bagian tengahnya ini ya, lekuannya ini. Jadi di bagian level satu cover itu ada tiga level 2 sampul depan, sampul belakang, dan spine ya. Apa itu spine ya bahasa Indonesianya ya? Ya bagian yang melengkung. Karena walaupun kita lihat ini seperti satu bagian, tapi sebenarnya ini bagian yang berbeda. Karena memiliki fungsi masing-masing gitu ya. Ada yang fungsinya untuk menekuk, ya, ada yang fungsinya sebagai cover saja, dan ada fungsinya cover belakang, karena cover belakang ini ada yang ketempelan, ya, sehingga manufakturnya pun berbeda. Nah, kemudian kita lihat di level satu yang kedua, yaitu di bagian ring, itu juga dibagi-bagi itu ya. Ada bagian eh, spine-nya gitu ya. Nah, bagian spine-nya itu bagian yang kelihatan nggak ya? Bagian ininya ya, bagian plat ya platnya. Kemudian di level satu ring ASI, ya level 2 ada ringnya. Jadi ada platnya sendiri, kemudian ada ringnya. Ringnya ini ada tiga, ya. Ada tiga. Kemudian ada spacer. Spacer itu bagian apa ya? Pengencang apa namanya? Spacer itu bagian. Kalau misalnya teman-teman lihat ya, itu kan ada bagian seperti semacam yang membuat menempel ya, yang membuat menempel bagian plat dengan cover belakang ya. Jadi apa namanya itu ya? Ya kalau kalau di pertukangan ada namanya paku. Nah, semacam pakunya ya. Ya saya yakin teman-teman tahu ya. Cuma saya tidak bisa menggambarkan. Jadi bagian itulah gitu ya. Nah, ini adalah apa namanya? Bill of material. Ya, sebenarnya kalau mau di sampai level 3 bisa ya. Misalnya di bagian apa covernya level 3-nya ya di bagian front cover nanti akan terdiri dari benang misalnya. Ya, kan ada jahitannya ya di sini ya.
Biasanya ada bagian bordirnya, yaitu ada bagian benang, ada bagian pewarnanya juga, ya. Nah, itu juga bisa jadi bill of material gitu ya. Semakin eh, kalau di fasilitas kita itu harus membuat covernya sampai pewarnaan, ya maka itu harus masuk di bill of material. Tapi kalau misalnya di fasilitas kita ternyata covernya itu pesan dari orang lain yang mana kita tidak harus membuat dan ternyata warnanya sudah siap, ya itu tidak perlu dimasukkan ke bill of material. Jadi bill of materialnya cukup ya levelnya sampai cover ya seperti itu gitu ya. Nah, itu penting juga ya bagaimana kita merencanakan ya lokasi sesuai dengan bill of materialnya. Oke, kita lanjut. Nah, kenapa ini sangat penting gitu ya? Jadi eh, dengan kita menggunakan bill of material ya, menggunakan daftarnya itu kita bisa kelihatan ya apa saja yang perlu kita persiapkan untuk bisa membuat atau mempersiapkan fasilitas kita gitu ya. Dengan memastikan semua bill of materialnya itu terpenuhi, maka kita juga akan bisa tahu dalam sebuah fasilitas kita perlu alat apa saja ya. Dan juga memberikan ide ya bagaimana mesin-mesin itu diletakkan ya. Jadi kapan sebuah alat itu dipasang spare part tertentu, kapan harus harus diwarnai. Nah, itu kan nanti kelihatan, oh ternyata setelah proses ini diwarnai, berarti ya fasilitas pengecetan, ya fasilitas pewarnaan itu dekat dengan apa workstation yang sebelumnya. Kalau ternyata workstationnya kok masih pewarnaannya di dua step selanjutnya, ya maka harus jauh nggak apa-apa, bisa jauh gitu ya. Tapi kalau ternyata setelah workstation C diwarnain, ya berarti workstation C harus dekat dengan pewarnaan seperti itu ya. Nah, ini juga membantu ya engineer ya untuk melacak part ya dari ketik melacak pergerakan part dari fasilitas tertentu. Misalnya, oh dari fasilitas atau workstation C menuju ke tempat pewarnaan. Ya berarti yang bergerak di antara workstation C dan pewarnaan itu adalah botol yang sudah jadi. Nah, kalau misalnya yang bergerak dari workstation C ke tempat pewarnaan kok masih ada mur, loh ini murnya berarti ada yang belum kepasang, berarti ada yang salah. Nah, jadi ketahuan ya, ketahuan ternyata ada kesalahan dari segi assembly-nya. Jadi bisa ke tracking gitu ya. Nah, kalau misalnya tata bendanya ruwet gitu ya, tadi spaghetti diagramnya itu ruwet, ketika ada yang datang misalnya, loh ini kok mau diwarnain tapi kok ada apa mur misalnya ya, mur yang belum kepasang. Jadi susah ini mur yang belum kepasang ini datangnya dari mana? Karena kan pergerakannya ruwet gitu ya. Tapi kalau misalnya pergerakannya itu teratur, kelihatan, loh ini kok ada mur, berarti yang salah sebelumnya. Nah, jadi langsung bisa ketahuan ada kesalahan di workstation sebelumnya. Nah, jadi lebih rapi gitu ya. Nah, itu pentingnya ya menggunakan eh, apa namanya bill of material ya. Ya, nah ini siapa yang bisa menggunakan bill of material ya semuanya ya. Eh, semuanya yang sedang merencanakan fasilitas atau bahkan membuat gedung gitu ya. Jadi ketika kita ingin merencanakan fasilitas, ya kita lihat bill of materialnya ya. Nah, intinya itu. Ya, intinya apa namanya bill of material ya sangat membantu kita dalam segi perencanaan ya. Jangan sampai ada bill of material yang terlupa levelnya karena itu akan sangat berpengaruh kepada bagaimana kita merencanakan sebuah fasilitas ya. Nah, itu bill of material. Nah, sebelum kita lanjut ke topik yang ini, silakan jika ada pertanyaan ya. Nah, ini ternyata sudah hampir jam berapa nih di Indonesia jam 9 ya. Oke, tidak ada ya pertanyaan. Kita lanjutkan agak cepat saja. Jadi apa itu yang dimaksud dengan space atau ruang gitu ya? Jadi apa namanya? Nah, ini masih berapa slide ya?
Wah, ternyata masih sampai 74. Ya, intinya space itu adalah ruangan, ada bukan ruangan ya. Space itu ya ruangan ya, tapi bukan ruangan sebagai room ya. Ya intinya sebuah wilayah, bukan wilayah, ya intinya space ya, untuk menggunakan sebuah barang gitu ya. Nah, ini misalnya gitu ya, ada tempat penyimpanan ya. Ini katakanlah ini tempat penyimpanan es krim gitu ya. Nah, yang mana apa namanya? Yang mana tempat penyimpanan es krim ini ya digunakan untuk menyimpan es krim tentunya. Yang mana setiap es krim itu kalau kita pesan ya atau kita bukan kita pesan, kita simpan itu es krimnya itu dimasukkan ke dalam box atau kotak-kotak gitu ya. Yang memiliki dimensi 2 inci ya. Di sini karena menggunakan sistem Amerika jadi satuannya dalam inci ya. Bukan inci, kaki ya, 2 kaki. Kalau inci eh, titiknya ada 2, koma atasnya ada 2. Kalau di sini komanya ada satu saja. Nah, apa namanya, tempat penyimpanannya ya, boxnya itu 2 inci, 2 kaki gitu ya. Nah, di sini adalah ruang penyimpanannya. Nah, ketika kita akan menyimpan bendanya itu gitu ya, menyimpan es krimnya dalam box tadi, nah kita tidak tahu gitu ya. Ini kira-kira dari ruangan ini itu bisa muat berapa box kira-kira gitu ya. Ya sudah, daripada kita tidak tahu berapa box yang disimpan, ya kita masukkan dulu misalnya 2. Nah, oh ternyata 2 masih punya. Ternyata kalau kita masukkan 2, ya ternyata masih ada banyak space gitu ya. Nah, tapi ternyata kalau misalnya kita tidak tahu jumlahnya gitu ya. Misalnya nih, oh kita bisa masukkan 2. Nah, tapi kan kita tidak tahu ini kira-kira selebihnya berapa ya. Ya udah deh, kita pesen. Nah, ternyata setelah dipesan, ternyata kelebihan ya. Yang di dalam ini sudah masuk semua, sementara ada sekitar 5 kotak yang tidak masuk ke ruangan ini. Sehingga kotaknya tadi harus di luar. Dan karena ini es krim, ya maka berbahaya, bukan berbahaya ya, ya rugi gitu ya. Es krimnya tidak bisa masuk ke dalam tempat penyimpanan. Ini kayak semacam freezer besar gitu ya. Nah, ini kan es krimnya akan meleleh karena dia tidak bisa masuk ke dalam penyimpanan yang besar. Nah, kita gitu ya, atau nanti ya, misalnya ada yang bekerja sebagai facility planner, ya, maka perlu mengetahui juga ruang penyimpanan ini itu dimensinya berapa. Nah, ternyata di sini dicontohkan sudah dihitung ternyata eh, dimensinya adalah 10 kaki kali 10 kaki gitu ya. Nah, sehingga dengan kita mengetahui area ya atau space ya, space daripada sebuah ruangan ya, kita bisa memperhitungkan kira-kira berapa yang bisa dimasukkan ke dalam sini gitu ya. Nah, jadi ini contohnya beberapa apa namanya perencanaan fasilitas dengan mempertimbangkan space atau ruangan tadi ya. Bisa penerapannya banyak hal ya, ada di rumah sakit, kemudian school ya, sekolah, ada di gedung juga, kemudian di large facility. Ya, kembali ke sini ya. Nah, dengan kita mengetahui jumlahnya tadi ya, kita akhirnya bisa itu kira-kira pesannya berapa maksimal gitu ya. Sehingga tidak menyebabkan adanya penumpukan di luar gitu ya. Nah, bahkan di dunia pun ya perencanaan letak itu juga penting ya. Nah, ini misalnya Disneyland gitu ya. Disneyland itu kan eh, apa ya, tidak tidak semua negara ada. Nah, tapi dipilih tempat-tempat yang memang itu mudah aksesnya ya. Dan kita tahu di sini beberapa lokasinya adalah lokasi yang ya negara-negara maju gitu ya. Jadi kayak misalnya di Jepang ada, di Cina, di Hong Kong, di Perancis ya, di Amerika ada 2 gitu ya. Nah, itu pun juga harus diperhatikan gitu ya, tata letaknya. Ya, bahkan ketika di apa ini, misalnya ada yang bekerja di real estate gitu ya, atau di tempat pembangunan.
Nah, tata letaknya juga harus diperhatikan. Kira-kira untuk membuat tempat parkir misalnya, ternyata ada lahannya sejumlah ini, maka tempat parkirnya kira-kira seberapa besar. Nah, itu juga harus diperhatikan ya. Nah, bahkan ketika membuat sebuah gedung pun juga space atau tata letaknya juga harus diperhatikan. Ya, ini misalnya di sini ada security desk ya, atau ini adalah apa namanya, meja sekuritas ya, meja security ya, mejanya satpam. Nah, tidak mungkin meja satpam diletakkan di lantai paling atas ya. Yang ada security di lantai bawah. Itu kenapa? Ya karena lantai bawah tempat orang keluar masuk, sehingga security harus standby di situ. Nah, itulah kenapa perlu adanya perencanaan space. Ya. Nah, ini misalnya denah ruangan ya, tempat kerja, itu juga perlu adanya facility planning ya. Nah, bahkan juga ketika di ruangan ya, di tempat kita misalnya. Nah, tata letak tadi ya juga harus diperhatikan. Nah, kemudian juga dimensi juga penting gitu ya, ukuran-ukuran. Ya, ini kalau dalam pembuatan rumah ya itu sangat penting ya, bahwasannya rumah ini punya atau ruangan ini punya ukuran sekian, kamar mandinya sekian, ya. Kemudian dapurnya sekian, itu juga perlu untuk diperhatikan denah dimensi ya, dimensi ruangannya. Nah, ketika kita sudah mengetahui ruangan luas daripada ruangan ya, space, kita juga harus memperhatikan usable space gitu ya. Usable space itu adalah apa? Jadi eh, space penggunaan. Oke, ini nanti akan dijelaskan lewat gambar biar gampang ya. Nah, ini tadi ya, di sini adalah tempat penyimpanan es krim ya, dengan dimensi ukurannya 10 kaki kali 10 kaki. Nah, dengan menggunakan ruangan tadi, yang mana setiap box itu itu yang mana setiap box itu dimensinya adalah dua kaki, sehingga kalau kita masukkan ya boxnya semua tadi, maka akan muat ya sebesar 25 ya. Jadi ini ada 5 dikalikan dengan 5, jadi ada 25 ya. Tapi yang jadi masalah ketika ada orang ya akan masuk mengambil, dia akan kesulitan untuk mengambil es yang katakanlah ada di sebelah sini. Nah, ini juga masalah gitu ya. Jadi bukan berarti ketika sebuah tempat penyimpanan itu terisi penuh, itu masalah selesai. Tidak. Karena kadang orang itu juga butuh mengambil sesuatu yang ada di pojokan sini. Nah, sehingga nggak bisa gitu ya, nggak bisa. Sehingga selain kita merencanakan space, ya, space eh, ruangan untuk bisa menyimpan banyak hal, kita juga harus bisa merencanakan seberapa mudah ya orang itu masuk ke ruangan tersebut untuk mengambil atau mengoperasikan sesuatu. Ya. Nah, dia akan kebingungan. Nah, ini caranya ngambil barang di sini gimana gitu kan. Misalnya nih es krimnya beda-beda ya. Ada es krim rasa strawberry, es krim rasa jeruk, es krim rasa melon. Nah, sementara dia mau mengambil es krim rasa strawberry yang di sini, ya kan kesusahan gitu ya. Nah, sehingga gimana caranya supaya nggak susah? Nah, maka walaupun mungkin ya dalam sebuah ruangan itu bisa menampung 25 es krim, maka seorang perencana juga harus memiliki kemampuan untuk bilang bahwasannya walaupun memang bisa menyimpan 25 box es krim ya, tapi tidak harus diisi 25. Ada maksimalnya juga. Nah, di sini yang diisi adalah bagian pinggirnya saja. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi walaupun bisa menampung 25, ya tapi seorang perencana akan bilang juga, ini akan diisi 13 ya. Akan maksimal diisi 13. Loh, kenapa kok nggak 25? Ya bukannya apa-apa. Memang bisa diisi 25, tapi kalau diisi penuh, orang akan susah mengambilnya. Gitu ya. Sehingga dalam perencanaan juga disebutkan 13 kotak, yang mana setiap kotak diletakkan menempel dengan dinding. Nah, ini perlu juga untuk diperhatikan ya, tidak hanya seberapa besar, seberapa maksimal muatnya,
tapi seberapa mudah seseorang untuk mengakses, ya, mengakses benda tersebut, ya. Nah, ini juga di bagian rumah gitu ya. Oke, ini saya cepatkan saja. Ya intinya itu gitu ya. Ya, jadi misalnya gitu ya, tadi sudah ada ruangan di sini, kemudian sudah diatur seperti ini, ya. Nah, kemudian ada orang mau meletakkan piano, ya nggak bisa, ya, karena pianonya akan mengganggu. Ya walaupun mungkin pianonya bisa dimasukkan ya, misalnya eh, apa namanya kursinya dimepet ke gitu ya, mejanya dimepetin, sofa juga dimepetin, ya mungkin pianonya akan masuk. Tapi apakah bisa dipakai? Ya orang akan kesusahan gitu ya, nggak ada jalannya gitu ya. Mau mau pakai pianonya susah, orang yang mau duduk di meja makan juga susah, orang yang mau duduk di sofa juga susah. Nah, jadi ruangan itu tidak semata-mata yang penting bisa masuk bendanya tidak, tapi juga harus diperhatikan ketika benda itu masuk, mengaksesnya mudah atau tidak. Nah, itu juga perlu diperhatikan di perencanaan fasilitas. Ya, oke, saya lanjutkan. Nah, ini misalnya gitu ya. Misalnya, ini adalah sofa gitu ya. Nah, kalau kita lihat, ini di sini ada kotak merah dan kotak oranye. Nah, kotak merah ini ya, kotak merah ini adalah ukuran daripada sofa, ya. Tapi kita juga harus paham kalau orang pakai sofa, kakinya kan ada di bawah, ya. Nah, disinilah tempat kakinya orang. Sehingga kita dalam melakukan peletakan suatu alat itu juga jangan hanya memperhatikan ukuran alatnya saja, tapi juga memperhatikan ukuran space orang ketika menggunakan alat tersebut, ya. Karena kalau misalnya cuman memikirkan ukuran benda atau ukuran alatnya, ya, ya maka jadinya kayak gini misalnya, ada dua sofa, ya, ditempelkan, ya, sofa depan dan sofa belakang ditempelkan. Ya nanti orang cuma bisa pakai sofa bagian sini, ya. Sementara sofa yang bagian atas orang tidak bisa pakai. Kenapa? Ya karena akses untuk menggunakan sofa bagian atas itu tidak bisa. Nah, nanti juga sehingga perlu gitu ya ketika merencanakan tidak hanya memperhatikan apa? Tidak hanya memperhatikan dimensi atau ukuran bendanya, tapi juga dimensi space ya penggunaannya. Ya, oke, ini saya cepatkan intinya itu ya, intinya itu, gitu ya. Nah, ini material handling, ini mohon maaf saya izin cepat ya, karena eh, sudah mepet waktunya. Nah, jadi apa itu material? Ya, material adalah bahan-bahan, ya bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sesuatu. Nah, contohnya kalau di masakan atau di roti ya ini ya, untuk membuat level nol ya, level nolnya tadi kan ada bill of materialnya. Nah, level nolnya adalah roti ulang tahun. Nah, level satunya ya atau level sebelumnya ada gula, tepung, telur, ya mentega, macam-macam ya, ada lilin dan sebagainya. Nah, ketika apa namanya dalam memegang material tadi atau bahan baku tadi itu tidak hati-hati ya, maka yang terjadi adalah misalnya di sini dituliskan eh, misalnya ketika membawa atau memegang telur itu tidak apa namanya ya, tidak hati-hati maka akan pecah gitu ya. Kemudian ketika me- memasukkan ketika membawa gula ternyata salah bawa ya, ternyata tumpah gitu ya. Dan ketika salah satu produk atau salah satu bukan produk, ketika salah satu komponen itu rusak, defect, cacat atau apapun itu, maka nanti akhirnya produk jadinya itu tidak sempurna. Karena apa? Ya karena entah barang-barangnya tadi itu rusak, entah komponennya rusak atau ada komponen yang hilang. Dan komponen yang hilang itu akan merugikan perusahaan ya sehingga material handling ya itu sangat diperhatikan sehingga nanti ketika merencanakan sebuah fasilitas kemudahan orang ya untuk membawa material itu adalah hal yang sangat penting dan harus diperhatikan ya.
Oke, kita lanjut ya. Ini beberapa saya membati. Nah, ini ya. Jadi ketika kita merencanakan fasilitas, ya kita juga harus lihat apa produk yang dibuat, ya. Nah, misalnya di sini ya, eh, benda-benda yang membutuhkan eh, ketelitian, benda-benda kecil gitu ya. Nah, misalnya di sini ada eh, handphone ya. Di tempat perakitan handphone ya banyak sekali ya part-part kecil ya, elektronik-elektronik kecil dan itu harus diperhatikan supaya perencanaan ruangannya itu tidak menyebabkan orang itu kesulitan membawa hal-hal yang kecil ya. Bahkan ya di pabrik semikonduktor misalnya ya. Di ya sekarang kan lagi booming AI ya. AI itu kan sangat membutuhkan semikonduktor. Nah, di pabrik semikonduktor itu benar-benar harus bersih ya. Bahkan pegawainya itu ya sebelum masuk itu harus disterilisasi semua itu apa disterilisasi badannya, kemudian mereka pakai APD ya kayak orang kalau apa perawat atau dokter menangani COVID itu harus pakai APD. Ya, bahkan di tempat fasilitasnya itu juga tidak boleh basah dan tidak boleh ada sedikit pun debu. Jadi benar-benar harus memperhatikan kebersihan. Karena ketika ada kalau ada satu debu nempel di pembuatan chip semikonduktor itu, maka semikonduktornya akan gagal. Nah, itu kan harus sangat presisi gitu ya, harus sangat hati-hati ya dalam apa membawa materialnya. Nah, nah, dan perencanaan itu akan berbeda ketika diterapkan di pabrik yang besar ya, misalnya pabrik pesawat, assembly pesawat dan mobil ya itu beda lagi gitu ya. Nah, setiap produk itu memiliki cara handling yang masing-masing dan karena memiliki cara handling yang masing-masing maka perencanaannya juga berbeda-beda gitu ya. Nah, ini misalnya di pabrik mobil ya. Nah, ini pabrik mobil menggunakan karena mungkin di pabrik mobil ada part-part yang memang harus presisi gitu ya. Part-part yang memang harus sangat tepat pemasangannya dari manusia mungkin bisa, tapi kalau lama akan lelah dan fokusnya berkurang, maka dibuatlah eh, apa robot industri ya seperti ini gitu ya untuk bisa melakukan hal-hal yang spesifik ya fokus dan tidak lelah. Kalau manusia mungkin 1-2 jam pertama fokus, tapi kalau sudah capek nah, produktivitasnya akan berkurang. Nah, maka perlu adanya robot. Nah, peletakan robotnya bagaimana itu juga harus diatur tata letaknya dengan menggunakan facility planning. Nah, kemudian ada eh, apa assembly pesawat ya ini sebenarnya video tapi mungkin tidak akan saya putar ya tapi intinya orang ketika memasang sayap pesawat nah, itu kan juga ada apa alat untuk mengangkatnya ya ada kayak semacam apa alat untuk mengangkat pesawat ini ya jadi di bagian atas ya nanti nggak kelihatan di video mungkin kelihatan ya nanti ya. Ada kayak semacam apa namanya ya pengait gitu ya nah ini kan berarti kan tata letaknya juga harus diperhatikan gitu ya. Nah, ya dan ketika barang-barang atau materialnya itu berat, ya ada alat-alat berat ya karena kalau cuma manusia yang melakukan akan tidak efisien ya. Nah, kemudian juga penggunaan alat-alat tadi juga tidak hanya untuk barang-barang yang berat, tapi juga barang-barang yang berbahaya. Misalnya barang-barang yang misalnya habis heat treatment itu kan panas, ya logamnya panas, itu juga harus hati-hati menggunakan robot tertentu gitu ya. Kemudian juga misalnya benda-benda radioaktif ya, misalnya di fasilitas nuklir gitu ya, untuk memindahkan uranium gitu ya, misalnya dari penyimpanan ke reaktor nuklir itu kan nggak mungkin dipegang pakai tangan, ya maka perlu ada semacam alat khusus yang membawa uranium gitu ya, misalnya dari penyimpanan ke reaktor fusinya gitu ya. Nah itu. Nah kemudian juga peletakan materialnya gitu ya perlu direncanakan karena di mana tempat penyimpanannya, di mana tempat pemasangannya itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai terlalu jauh dan menyulitkan karyawan ya. Ketika harus eh,
melakukan misalnya assembly atau apapun itu, gitu ya. Ya, kemudian di sini juga material packing ya. Material packing itu adalah bagaimana membawa materialnya ya. Nah, ini misalnya di Amazon ya. Ya, Amazon ini kan semacam Tokopedia atau Shopee-nya dunia gitu ya. Dan bayangkan saja gitu ya, ada jutaan barang gitu ya. Ada orang yang order TV, ada yang order buku, ada yang bahkan order apa namanya toothpaste ya, odol gitu ya, pasta gigi. Nah, itu kan gimana caranya supaya tidak salah antar gitu kan. Nah, itu kan harus diperhatikan. Dan karena sangat dan karena sangat kompleks ya, maka yang bekerja bukan lagi manusia, tapi pakainya robot ya. Jadi yang mengangkat barang dari penyimpanan satu, kemudian penyimpanan selanjutnya, kemudian dari penyimpanan selanjutnya dimasukkan ke dalam mobil box itu semuanya robot ya. Karena memang saking kompleksnya ya, karena hampir barang seluruh dunia. Nah, ini juga ada video. Nah, ini intinya videonya adalah robot-robot yang mengangkat barang ya, tapi mungkin tidak bisa saya play karena mungkin keterbatasan waktu ya. Nanti silahkan cari sendiri Amazon Picking Process gitu ya di YouTube. Ya, dia pakainya robot dia untuk menggerakkan semuanya gitu ya, sehingga tidak ada kesalahan. Ya, intinya itu ya apa yang kita pelajari ya terkait material handling ya intinya material handling itu sangat penting karena akan sangat menentukan bagaimana produk jadinya nanti. Ya, intinya ada barang-barang atau material-material atau komponen-komponen yang sangat sensitif itu harus diberikan perhatian khusus dan berbeda dengan material-material atau komponen-komponen di pabrik-pabrik besar ya, pabrik pesawat, pabrik mobil ya itu semuanya berbeda. Dan karena setiap berbeda, maka juga perlu perencanaan tata letak yang berbeda. Sehingga facility planning ya atau perencanaan fasilitas itu sangat tergantung ya dari bagaimana sebuah komponen itu dibawa, dihandling ya dari poin satu ke poin selanjutnya. Ya. Ya, itu ya mungkin materi yang bisa saya sampaikan dan seperti yang saya katakan tadi, pekan depan itu ternyata UMS libur ya. Nah, mungkin ini akan jadi pertemuan terakhir kita dan secara materi juga sudah selesai sebenarnya. Dan mungkin kalaupun masih ada kuliah, nanti kuliah pekan depan itu lebih ke arah ya boleh datang boleh tidak ya dan tidak ada apa namanya tidak ada apa sih namanya kuis ya bukan kuis ya presensi yang ada kuisnya itu juga tidak ya. Ya intinya kalaupun ada nanti mungkin lebih ke arah pembahasan soal-soal untuk ujian gitu ya. Ya itu mungkin dari saya ya. Ya mungkin sebelum saya tutup silahkan kalau misalnya ada pertanyaan ya. Saya berikan waktu sekitar 2 menit. Siapa yang bertanya silahkan. Kalau tidak ada mungkin akan saya akhiri. Ya mungkin kalau saya perhatikan tidak ada yang bertanya ya. Ya jadi intinya itu yang bisa saya sampaikan dan bisa jadi ini pertemuan terakhir kita untuk mata kuliah ini. Ya sebelumnya saya minta maaf ya kalau misalnya selama menyampaikan ya kurang berkenan atau mungkin dengan adanya penggunaan Zoom malah membuat ribet ya. Ya saya mohon maaf tapi ya keadaannya seperti itu. Mohon dimaafkan dan semoga apa yang saya sampaikan ini tadi dan semuanya ya dari pertama kali pertemuan sampai hari ini
Semoga ada manfaatnya, ya, tidak hanya sebagai pelajaran untuk ujian, tapi juga bisa jadi pelajaran untuk hidup, ya. Ada yang just in time, ya, lean production itu kan semuanya konsep hidup, ya. Konsep hidup Kaizen, ya, banyak konsep-konsep di industri modern sekarang yang menggunakan konsep-konsep orang Jepang, ya. Ya, disiplin, tepat waktu, menghormati orang dan sebagainya. Nah, semoga pelajaran ini juga bisa memberikan, ya, pelajaran hidup juga untuk bisa menjadi orang-orang yang lebih baik. Ya, mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Saya doakan semoga semuanya sukses di ujian nanti, tidak hanya untuk mata kuliah saya, tapi juga mata kuliah yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Selamat pagi.